Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ada dua pilihan di antara sekian banyak pilihan yang diusulkan atau terlintas dalam benak. Kita sudah bicara beberapa ayat tentang Asmaul Husna. Ada juga yang mengusulkan kita bicara tentang waktu. Akhirnya malam ini saya akan gabung keduanya. Itu begini, dalam soal waktu, kita kan ada proses nih. Usia kita kan bertingkat-tingkat, ya toh? Kita mengalami waktu. Allah menciptakan waktu buat kita. Dan waktu itu relatif, sangat relatif. Al-Quran juga menggambarkan waktu itu relatif. Kita bisa rasakan itu. Yang jelas, salah satu dalam tinjauan Al-Quran tentang relativitas waktu, malaikat saja, waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai suatu tujuan, malaikat beda-beda. Inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Ta'rujul malaikatu war ruh ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50. Ada yang 50 tahun, ada yang 1000 tahun. Kita dalam kenyataan sehari-hari, saya lempar batu ke sana memerlukan waktu untuk mencapai sana, ya kan? Yang mana lebih cepat, saya melempar batu atau saya bersuara? Suara. Yang mana lebih cepat, saya bersuara atau kilat? Itu dibicarakan oleh Al-Quran. Nah, salah satu relativitas waktu itu dibicarakan juga berkaitan dengan kehidupan Anda. Berapa lama rasanya setahun ini? Baru kemarin, ya. Kalau Anda senang, waktu tidak terasa. Kalau susah, itu, ya, relativitasnya di situ antara lain. Itu yang dikatakan orang, alangkah cepatnya sehari dibanding seminggu. Alangkah cepatnya seminggu dibanding sebulan. Sebulan dibanding setahun. Setahun dibanding sewindu. Nah, baru ada yang orang biasa lupa. Alangkah cepatnya hidup di dunia ini dibanding keberadaan di akhirat. Nah, tahu apa? Dia katakan, itu contoh dari kehidupan setelah kematian. Hidup tanda kutip dan mati tanda kutip itu Ashabul Kahfi. Kamu labistum, berapa lama kamu di sini? Apa jawabannya? Labisna yawman aw ba'da yawm, sehari atau kurang dari sehari. Relativitas waktu. Itu sebabnya modal utama manusia waktu. Nah, itu wal asri. Ya kan? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya singgung sedikit ini. Anda jangan menduga bahwa kalau Anda sudah beriman, sudah tidak rugi. Anda masih rugi. Saya beri contoh. Air ini di dalam gelas. Gelas adalah wadah air, ya kan? Semua manusia yang mukallaf berada dalam kerugian. Air manusia, gelasnya waktu. Yang tidak rugi hanya yang beriman. Satu. Kalau dia sudah beriman, kita ambil gelas ini, saya minum, iman nih. Masih rugi atau tidak? Ada 3 faktor rugi. Wa amilus shalihat, beramal saleh, amal perorangan, amal pribadi. Anda sholat, itu pribadi Anda, ya kan? Anda zikir, Anda, itu pribadi Anda. Itu amal soleh. Anda beriman dan beramal soleh pun masih rugi. Masih berapa kerugiannya nih? Masih setengah.
Tawasau bil haq. Saling ajar mengajar. Saya sering berkata, orang berkata di sekarang ada wajib belajar. Tapi suratul Asr berkata ada wajib belajar, ada wajib mengajar. Tawasau, saling ajar mengajar. Anda cuma mengajar ini masih rugi. Tapi sekarang tinggal 25% ruginya. Apa itu? Tawasau bis sabr. Itu waktu kita. Itu manusia begitu. Itu sebabnya banyak orang lengah. Ada ayat Al-Quran yang berkata, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ulama beda-beda pendapat itu. Dia katakan ini agaknya ditujukan kepada sementara sahabat Nabi yang lengah, kalau ketemu cuma ketawa, cuma ini, belum tiba saatnya kamu ini. Ada lagi yang berkata, enggak, ini ditujukan pada orang yang berusia 40 tahun. Kita udah, belum tiba waktunya untuk sadar. Jadi dia gugah. Wal asri, Anda demi waktu kalian rugi. Kapan merasa rugi? Waktu tiba asar usia Anda. Kita kan punya usia toh, lahir, besar. Itu waktu asar. Nah, kalau saya ini sudah menjelang belum maghrib. Kalau maghrib udah mati. Dan sekarang betapapun suksesnya satu orang, dia pada usia tuanya pasti menyesal. Itu di akhirat lebih menyesal lagi. Dikatakan dalam riwayat, kamu akan menyesal. Kenapa tidak ucapkan subhanallah walau sekali? Semua menyesal. Ya sekarang kita ini anak-anak muda nih, bakal nyesel. Pasti nyesel. Sesukses apapun orang, kalau dia sadar, dia sebenarnya dulu kalau saya begini, bisa begitu. Itu waktu. Ini yang diingatkan Allah, itu tadi sebabnya dibagi-bagi waktu manusia kan. Sampai sekecil-kecilnya ada waktu-waktu. Waktu salatnya begini, selesaikan dong. Ini cuma ini waktunya. Selesaikan dong, cuma ini waktunya. Rencanakan dong. Kita tidak ada perencanaan itu. Orang barat biasa mungkin lebih merencana ya. Setahun sebelumnya dia sudah book tiket. Baik. Jadi itu tadi. Tetapi jangan beranggapan bahwa kalau Anda menggunakan waktu Anda melakukan aktivitas pada waktu yang tersedia untuk Anda, jangan duga Anda tidak salah. Pasti ada kesalahan yang Anda lakukan. Itu sebabnya dikatakan, itu ingat itu waktu ini. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kamu akan ciptakan khalifah yang akan melakukan pengerusakan di dunia dan akan bertumpahan darah. Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Dia tidak berkata tidak. Allah tidak berkata, enggak, itu nanti akan baik-baik aja. Dia kata, saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Saya tahu mereka akan melakukan kesalahan karena mereka punya inisiatif. Kalau kamu malaikat tidak punya inisiatif, jadi kamu nggak salah. Salah, pasti. Orang berkata, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bekerja lebih baik daripada upaya mencari kebenaran dari orang yang tidak kerja. Anda menghindar dari salah, sudah deh, diam aja. Anda lebih salah daripada orang yang berusaha baik padahal dia salah. Nah, kita manusia begitu. Karena kita memiliki potensi yang sangat besar untuk salah, maka Allah memperkenalkan dirinya, saya Ghaffar, saya Ghafur, saya Afu, saya Tawwab, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita singgung sedikit. Apa itu artinya Ghaffar? Ini menarik sekali ini Al-Quran ini. Pengampunan kesalahan ditonjolkan dalam sifat Allah
dengan berbagai redaksi. Ada kata ghafar, ada kata ghafur, ada kata ghafir, ya toh? Satu. Terus ada kata yukaffir anhum sayyi'atihim. Ada kata ya'fu, al-afu, sifat Allah, semuanya itu banyak. Kita ambil ghafar. Ghafar atau ghafur atau ghafir terambil dari kata ghafarah, menutupi. Ada juga yang berkata bahwa itu terambil dari akar kata yang bermakna sejenis pohon yang mengobati. Ghafar dan ghafur atau ghafir. Kalau saya berkata menutupi, kalau ghafur, Allah berulang-ulang menutupi. Kalau ghafar, Allah maha besar cara menutupi. Jadi ghafur itu menunjukkan pengurangan. Ghafar itu menunjukkan besarnya sesuatu. Tadi saya katakan jenis pohon yang mengobati luka. Jadi yaghfir itu juga berarti mengobati. Allah mengobati luka-luka Anda. Oke. Kita ambil dulu menutup. Allah menutup. Apa yang ditutup Allah? Imam Ghazali ada sebut 3. Saya waktu renung-renungkan, saya pikir mungkin masih bisa ditambah lebih dari 3. Nah, kita lihat. Yang pertama, kita sepakati. Jasmani Anda menutupi apa yang ada dalam badan Anda. Kotor enggak itu di dalam? Untung enggak dilihat. Ya, Allah menutupi. Yang kedua, Allah menutupi isi hati Anda. Kalau orang tahu saya benci Anda, mana kita bisa hidup tenang? Dia tutupi. Yang ketiga, Allah tutupi dosa Anda sehingga orang tidak tahu. Itu semua arti Ghafar, ya Ghafar. Saya ingat saya punya orang tua, Walid itu seringkali kalau itu begini, beliau berkata, ya Sattar ustur mara'id, wahai yang menutup, tutupi apa yang kamu lihat dari saya. Untung itu kan punya dosa. Itu yang korupsi-korupsi yang belum ketahuan. Tuhan yang tutup tuh. Diberi kesempatan supaya mau kembali. Nah, ada lagi satu, itu tadi yang disebut oleh Imam Ghazali. Kita ini ada keinginan atau ada kesalahan yang sudah masuk di bawah sadar kita. Tidak muncul lagi. Siapa yang tutupi itu? Nah, itu Ghafar. Nah, Allah memberi maghfirah, memberi kesembuhan. Kenapa itu? Orang yang sadar atas kesalahannya itu hatinya resah, sakit. Allah menyembuhkan. Kalau Anda sudah minta, ya Allah ampuni saya, ini saya, Allah menurunkan rasa lega di dalam hati Anda sehingga tidak timbul kompleks kejiwaan pada diri Anda. Itu arti Ghafar. Nah, Ghafar ini punya kaitan dengan Tawwab. Jangan duga Tuhan hanya mengampuni sekali. Ghafur berulang-ulang. Salah minta diampuni, diampuni lagi oleh Tuhan. Salah berulang-ulang, tidak bosan-bosan. Kenapa itu? Dalam konteks menjalankan fungsi kita sebagai khalifah. Banyak orang yang keliru beranggapan bahwa kita ini diciptakan Allah untuk beribadah. Tidak. Bukan itu targetnya. Targetnya itu kita diciptakan untuk menjadi khalifah. Tetapi dalam konteks kekhalifahan itu, jadikanlah kekhalifahan Anda itu sebagai pengabdian kepada Allah. Karena kalau kita berkata ibadah, terus ada orang berkata begini, udahlah salat aja, ibadah kan? Anda diciptakan untuk menjadi khalifah. Khalifah membangun, istamarakum fiha, memakmurkan bumi ini. Dan kalau Anda mau membangun, pasti Anda salah.
Sekali, dua kali, tiga kali. Jadi ketika mereka bertumpahan darah, mereka berbuat dosa, itu wajar. Nah, karena wajar, maka Allah menonjolkan sifat Ghaffar, Tawwab, ini, supaya kalaupun Anda salah, cukup menyesal, minta, ya Allah ampuni saya, hilang kesalahan. Dulu itu sebabnya saya katakan, itu sebabnya bukan malaikat yang disuruh jadi khalifah di bumi. Malaikat tidak punya inisiatif kok. Itu kayak komputer sudah diprogram ya. Enggak, kamu jadi khalifah, bangun dunia ini. Nah, pasti salah, jangan takut salah. Yang penting Anda sadar, minta. Itu sebabnya ada Ghaffar, ada Tawwab, ada ini. Saya kira itu. Satu lagi untuk ibu-ibu, saya mau bilang bahwa begini, salah satu implikasi dari doa Allahumma ighfir itu menutupi yang jelek pada diri Anda. Mau ke pesta, bajunya kotor, bajunya jelek, tidak cocok, tidak semua orang lihat itu. Ya, perasaan Anda aja bahwa semua mata tertuju kepadanya. Benar dah itu. Allahumma ighfir, ya Allah, tutupi ini biar jangan ada yang lihat. Tidak usah pakai ini nutupi. Itu jadi Ghaffar itu terlalu banyak artinya. Bukan cuma ampuni dosa, tutupi. Nanti ada bedanya Ghafur dengan afu. Ghaffar itu menutupi, afu itu menghapus. Coba sih lihat nih. Ini ada kertas catatan saya tutupi dengan buku. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Masih ada enggak? Itu dosanya masih ada, tapi Tuhan tutupi, orang nggak tahu. Jadi bisa jadi dia tutupi di dunia sehingga orang tidak tahu. Bisa juga dia tutupi di akhirat, hanya Anda dengan Tuhan yang tahu. Itu Ghaffar, tapi masih ada itu dosa. Kalau afu menghapus, tidak ada lagi. Ada yang lebih tinggi. Imam Ghazali berkata, afu itu lebih tinggi anugerahnya daripada Ghafur. Karena ini masih ada. Kalau afu sudah dihapus, datang lagi orang lain berkata, ada yang lebih tinggi dari afu. Apa itu? As-safh. Fasfahis safhal jamil. As-safh itu buka lembaran baru. Kalau dihapus, kertas lihat, dihapus, masih ada bekas-bekasnya. Tapi kalau buka lembaran baru, udah. Itu saya kira baiklah kita cukupkan. Oke.